satu hal yang luar biasa. Yusuf dijual menjadi seorang budak, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bahkan masuk di rumah Potifar. Itu rumah tanpa Yusuf dengan rumah dengan Yusuf jadi berubah. Potifar waktu beli Yusuf, sepertinya Tuhan mendorong dia harus masuk ke dalam rumah Potifar. Sampai di rumah Potifar, Yusuf masuk mengubah keadaan segala sesuatunya. Karena Tuhan menyertai. Sisi dalam itu penting. Tuhan itu selalu melihat sisi dalam. Tuhan itu memperhatikan sisi dalam. Kalau sisi dalamnya tenang, lembut, sisi dalamnya teduh, maka lihat, penyembahan akan terus mengalir dalam kondisi apapun. Sekalipun mengalami banyak goncangan, mengalami banyak hantaman, banyak mengalami benturan, penyembahan terus naik hadapan Tuhan. Enggak berhenti, enggak patah di tengah jalan, enggak patah sayapnya juga. Penyembahan naik, terus naik di hadapan Tuhan. Karena penyembahan Tuhan izinkan banyak benturan, tapi coba lihat benturan yang di dalam, penyembahan terus keluar di hadapan Tuhan. Itu kenapa? Karena dua, orang yang hidup dalam damai, hidup dalam hadirat Tuhan, dan hidup dalam firman Tuhan. Setelah Yusuf dijual, sekarang terjadi. Yusuf itu digoda oleh istri Potifar. Tapi orang yang hidup dalam damai itu hidup dalam kekudusan. Kekudusan itu juga bukan tentang dilihat orang atau kelihatan atau nggak kelihatan. Kekudusan itu bukan masalah disukai orang atau tidak disukai orang. Kekudusan adalah urusan dalam. Kekudusan itu adalah masalah apa yang keluar dalam hati kita. Sisi dilihat oleh Tuhan itu penting. Segala sesuatunya bicara tentang apa yang dilihat oleh Bapakmu di tempat yang tersembunyi. Itu kekudusan. Makin dekat dengan Tuhan, standar kekudusannya makin tinggi. Apa yang orang lain boleh, belum tentu saudara boleh. Buat orang lain biasa, belum tentu saudara biasa. Kenapa? Karena standar kekudusannya meningkat. Jadi buat orang lain ya nggak apa-apa. Kenapa orang lain itu juga nggak apa-apa kok saya nggak boleh? Saudara, ini bukan boleh nggak boleh. Ini bukan kelihatan nggak kelihatan. Ini bukan ketahuan nggak ketahuan. Ini adalah masalah kedekatan hatimu dengan Tuhan. Bapamu di tempat yang tersembunyi melihat. Dan makin dekat sama Tuhan, makin tinggi standar kekudusan. Setelah istrinya menggoda, apa yang terjadi? Yang terjadi Yusuf ditangkap. Setelah ditangkap, masuk dalam penjara. Itulah gambarnya. Yusuf dimasukin dalam penjara. Dalam penjara dia ketemu dengan dua orang. Dua orang ini adalah orang yang bermimpi. Satu juru minuman, satu juru roti yang bikin roti di istana. Dua orang itu bermimpi dan Yusuf itu aneh. Dia bisa memulai dengan mimpi ilahi dalam dirinya. Dia menemukan mimpi dua orang ini, juru minuman dan juru roti. Nanti dia juga melihat mimpi dari Firaun. Dari mimpi-mimpi itu semua, dia ngerti ada satu rangkaian yang ingin Tuhan kerjakan. Dia jelaskan mimpinya, benar 3 hari kemudian terjadi. Juru minuman itu keluar dan juru roti itu dihukum oleh Firaun. Tapi setelah itu ada satu ayat, Kejadian 40 ayat 23. Ayat ini berkata, setelah dia menerjemahkan mimpi dari juru minuman,
ayat yang 40, Kejadian 40 ayat 23 mengatakan, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakan.